Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, selanjutnya perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azra. Perkenalkan, nama saya Arvin Duitmaja. Perkenalkan, nama saya Robil Pirli. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Nama saya Serena Rahmadani. Nama saya Salbasa Sekirana. Jadi sebelumnya, demokrasi terpimpin itu apa sih? Nah, demokrasi terpimpin merupakan sebuah demokrasi yang bisa disebut juga dengan demokrasi terkelola, yang merupakan istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi terpimpin atau Orde Lama adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar yang asli nih. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini tuh kekuasaan politik bakal terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut dengan Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Selain itu juga pemimpin atau kelompok tersebut tuh dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan mereka bertindak sebagai mediator ataupun penengah antara rakyat dan pemerintah. Terus, demokrasi terpimpin tuh juga mengeklaim atau menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Jadi keduanya saling balance nih. Tadi kan udah dibahas tuh pengertiannya apa. Terus juga ada duit tunggalnya. Terus tuh tujuan dari demokrasi terpimpin itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama, nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat nasionalisme atau kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini tuh juga termasuk dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Terus yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Demokrasi terpimpin juga meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. Terus yang keempat ada kemandirian ekonomi. Ini tuh mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Yang kelima, ada modernisasi sosial dan budaya. Di sini tuh mengubah dan memodernisasikan masyarakat dalam hal nilai-nilai norma dan gaya hidup sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Jadi tuh di sini tuh tetap ada perkembangan zaman, tapi budayanya itu nggak bakal hilang juga. Terus yang terakhir, yang keenam, persatuan dan keamanan. Persatuan dan kebersamaan. Nah, demokrasi terpimpin ini membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga negara. Jadi, itu tuh merupakan 6 tujuan dari demokrasi terpimpin loh teman-teman. Ciri demokrasi terpimpin. 1. Kepemimpinan yang dominan. Pemimpin memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan arah ke negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan pemimpin memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik. 3. Pemimpin sebagai mediator. Pemimpin diklaim dapat memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 4. Demokrasi partai politik. Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik. 5. Pembatasan kebebasan individu, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. 6. Konsensus politik. Keputusan politik biasanya diambil setelah musyawarah antara pemimpin dan partai politik yang terlibat. 7. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan ekonomi serta mencapai tujuan sosial yang dianggap penting bagi masyarakat.
Selanjutnya ada kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Stabilitas politik. Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar. Karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. 2. Pengambilan keputusan efektif. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 3. Mobilisasi massa. Demokrasi terpimpin seringkali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah. Peta kekuasaan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang surat kekuasaan negara dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI di sampingnya. PKI dalam peta kekuatan politik nasional. PKI kembali muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Strategi PKI. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno dengan baik. Karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Partai politik di masa demokrasi terpimpin. Peranan partai politik pada masa demokrasi terpimpin mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada masa inilah dikenal dengan Nasakom atau Nasional, Agama, dan Komunis yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan dan bertambah kuat terutama melalui G30S PKI akhir September 1965. Pembubaran partai politik. Presiden Soekarno melakukan pembubaran partai politik melalui penetapan presiden. Konsep awal menyebutkan partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun, dalam putusan final Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi, sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sedangkan PKI yang pernah memberontak tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Upaya PKI dalam memperkuat kedudukannya. PKI menyebarkan isu bahwa PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. PKI melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan telah memecah belah persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Hasilnya, ditangkaplah tokoh-tokoh Murba yaitu Soekarni dan dibekukannya Partai Murba oleh Presiden Soekarno. PKI pula melakukan berbagai aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan Kabinet Nasakom dengan tujuan agar PKI mendapat kedudukan dalam kabinet. Terhadap TNI Angkatan Darat, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat seperti peristiwa Jengkol dan peristiwa Bandar Betsi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Irian Barat.
Dalam konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, Belanda berjanji memberikan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Tapi janji tersebut tidak dipenuhi selama bertahun-tahun. Akhirnya, Presiden Soekarno melakukan rencana pembebasan Irian Barat melalui jalur diplomasi, politik, dan ekonomi yang mulai dilakukan tahun 1961. Sebelum lanjut ke pembahasan sejarah pembebasan Irian Barat, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Trikora? Jadi, hal yang melatar belakangi terbentuknya Trikora adalah ketika Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk merebut kembali Irian Barat secara paksa dengan membentuk Trikora, yaitu Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961 yang memiliki 3 misi penting, yaitu yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua, yaitu negara boneka yang dibentuk oleh Belanda di Papua. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Dan yang ketiga, mobilisasi pertahanan, yaitu pembentukan tentara militer untuk mempertahankan Indonesia. Nah, karena sekarang kalian udah tahu apa itu Trikora, kita lanjut yuk ke sejarah pembebasan Irian Barat. Sesuai dengan penjelasan yang sudah aku jelaskan di awal, setelah perjanjian KMB tidak terrealisasikan oleh pihak Belanda, akhirnya Indonesia melakukan negosiasi pada tahun 1949 sampai 1950, tetapi mendapatkan jalan buntu karena Belandanya nih acuh nggak acuh. Akhirnya Indonesia memojokkan melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Indonesia memutuskan perjanjian KMB secara sepihak serta menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Jadi yang tadinya perusahaan itu milik Belanda dialihfungsikan sebagai milik Indonesia. Lanjut, Belanda membalas dengan meningkatkan kekuatan militer mereka. Karena merasa Belanda bisa melakukan gencatan senjata kapan aja, Indonesia merasa was-was dong. Akhirnya, Indonesia membangun hubungan komunitas dengan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet tuh mengirimkan bantuan berupa senjata-senjata gitu deh ke Indonesia. Nah, karena hal ini tuh membuat blok barat dan Belanda merasa ketar-ketir. Akhirnya, Amerika Serikat turun tangan nih buat nyelesain permasalahan Belanda dan Indonesia karena Amerika Serikat tuh takut paham komunis semakin menyebar. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk datang dan menyetujui perjanjian New York. Kemudian dibentuklah organisasi UNTEA. Setelah mendapat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Indonesia mulai mendapatkan titik terang. Trikora berhasil menarik PBB untuk ikut turun tangan dalam menangani permasalahan sengketa antara Indonesia dan Belanda atas wilayah Irian Barat, serta Indonesia berhasil mendapatkan kembali Irian Barat dari tangan Belanda pada 1 Mei 1963. Nah, dalam foto ini adalah proses detik-detik pengibaran bendera merah putih di Irian Barat, yaitu pada tanggal 1 Mei 1963. Karena di awal aku sempat mention dibentuknya organisasi UNTEA dan aku belum ngejelasin secara detail apa itu UNTEA, di sini aku bakal ngejelasin secara detail. Jadi, UNTEA adalah otoritas eksekutif sementara yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1962, yang merupakan hasil dari resolusi nomor 1752 yang diadopsi dari persetujuan New York. Tujuannya untuk melakukan transfer kekuatan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia. Nah, jadi Belanda ini nyerahin Irian Barat dulu tuh ke PBB, nanti PBB baru nyerahin Irian Barat ke Indonesia. Jadi ada pihak ketiga dalam penyerahan Irian Barat ke tangan Indonesia lagi. Kemudian, tanggal 1 Mei 1962, UNTEA resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di tangan Irian Barat. Tapi, PBB meminta Indonesia membuat dan melaporkan hasil perpera selambat-lambatnya pada tahun 1969. Hasil perpera ini kemudian diteruskan ke PBB dalam sidang umum ke-24 PBB. Setelah PBB menerima hasilnya, ditetapkanlah tanggal 1 Mei 1963 sebagai Hari Pembebasan Irian Barat yang terus diperingati sampai hari ini sebagai pengingat bahwa wilayah Papua merupakan bagian dari NKRI. Setelah tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno tuh juga membangun Monumen Irian Barat yang terletak di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta. Patung ini dimaknai sebagai kebebasan dan pengingat perjuangan Indonesia merebut kembali Irian Barat. Monumen Pembebasan Irian Barat kemudian diresmikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1963.
Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai pembebasan Irian Barat, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Namun hal ini ditentang oleh Filipina dan Indonesia, di mana menurut Indonesia, Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya, sedangkan Filipina menentang karena menginginkan wilayah Sabah. Karena adanya pertentangan mengenai pembentukan Federasi Malaysia, muncullah Konferensi Mapielindo sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik yang diusulkan oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang diselenggarakan di Manila, di mana hasil konferensi ini memberikan solusi berupa Federasi Malaysia tidak akan dibentuk sebelum hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Kalimantan Utara, yaitu Sabah dan Sarawak, dilaksanakan. Pada konferensi inilah lahir 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Malaysia melanggar kesepakatan. Ketiga kepala pemerintahan, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik untuk Federasi Malaysia. Namun tim yang dipimpin oleh Lawrence Mitchell Moore ini belum selesai tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Namun Federasi Malaysia diproklamasikan, yang membuat pemerintahan Republik Indonesia murka serta menganggap hal tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila. Hal inilah yang menyebabkan keesokannya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Saat itu Soekarno menganggap proklamasi Federasi Malaysia merupakan perwujudan dari Act of Bad Faith dari Tengku Abdul Rahman. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Indonesia. Kedutaan besar Inggris beserta rumah staf yang berada di Jakarta dibakar habis, serta kedutaan Malaysia diserang. Hal ini membuat munculnya demonstrasi anti-Indonesia di Malaysia. Kedutaan besar Indonesia diserang, bahkan massa dengan berani merobek serta menginjak-injak lambang burung Garuda. Hal ini membuat amarah Soekarno terhadap Malaysia meledak. Karena demonstrasi inilah muncul istilah Ganyang Malaysia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, istilah Ganyang Malaysia berawal dari amarah Soekarno atas demonstrasi anti-Indonesia yang dilakukan di Malaysia. Pada 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menentang tapi juga memerangi dan akan menghancurkan Malaysia. Melalui radio, Soekarno mengumandangkan mengenai gerakan Ganyang Malaysia yang disambut dengan banyaknya relawan yang bersedia membantu, di mana semangat bangsa saat itu sedang melambung setelah keberhasilan membebaskan Irian Barat pada tahun 1962. Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang diserukan oleh Presiden Soekarno di tengah situasi yang memanas antara Malaysia dan Indonesia. Komando tersebut tepatnya diserukan pada tanggal 3 Mei 1964 yang berisikan 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Setelah diserukannya Dwi Kora oleh Presiden Soekarno, muncullah Operasi Dwi Kora yang merupakan sebuah operasi militer yang dilakukan oleh sekelompok individu bersenjata sebagai bagian dari konflik yang lebih besar antara Indonesia dan Malaysia, di mana tujuannya adalah untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang mencakup wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari beberapa negara yang berdekatan, termasuk Singapura, Sarawak, Sabah, dan Malaya, yang sekarang bagian dari Malaysia. Indonesia keluar dari PBB. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasan utama yang mendasari keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena saat itu Malaysia diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Soekarno menganggap bahwa Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris yang mampu mengancam perdamaian di Indonesia.
akhir dari konfrontasi. Menjelang akhir 1965, terjadi gerakan 30 September atau 30 SPKI yang membuat kekacauan di Indonesia. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno sementara diambil alih oleh Jenderal Soeharto. Karena kekacauan 30 SPKI, konfrontasi dengan Malaysia mereda. Pada 28 Mei 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik setelah mengadakan konferensi di Bangkok, di mana konferensi ini menghasilkan perjanjian Bangkok yang berisi rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kemudian yang kedua, ada pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada upaya pemerintah. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugasnya adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Pada 26 Juli tahun 1960, Deparnas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969 dan disetujui MPRS. Deparnas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketuanya adalah Presiden Soekarno. Tugasnya menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Yang kedua, devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi, menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Deklarasi Ekonomi. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON karena adanya konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar. Akibatnya, harga barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 yaitu uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat atau Tritura. Nah, tadi kita udah nyimak materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dari mulai pengertian, tujuan, struktur, dan banyak banget materi yang udah dijelasin nih dari kelompok kami kepada teman-teman semuanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.